Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Sobat investor, ada kabar panas dari dunia startup. Dua raksasa Asia Tenggara, Grab dan Gojek, dirumorkan kembali menjalin perundingan untuk merger. Berita ini tentu menggemparkan pasar modal, khususnya bagi para investor yang mengikuti perkembangan kedua perusahaan ini. Bayangkan, dua pemain besar di industri ride-hailing dan layanan on-demand bersatu. Sumber terpercaya dari Bloomberg membocorkan informasi ini. Dikatakan bahwa merger ini bertujuan untuk menghentikan perang harga yang selama ini terjadi antara Grab dan Gojek. Persaingan ketat ini memang menguras keuangan kedua perusahaan. Lalu, gimana skema mergernya? Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah Grab, yang berbasis di Singapura, akan mengakuisisi Goto menggunakan kombinasi uang tunai, saham, atau keduanya. Kenapa opsi ini muncul? Sejak Patrick Walujo, mantan bos Northstar Group, resmi menjadi bos Gojek Tokopedia, dia memang fokus mencari solusi untuk mengakhiri pertikaian dengan Grab. Kabarnya, para pemegang saham kedua perusahaan pun mendukung langkah ini. Tapi sobat investor, jangan senang dulu. Perundingan ini masih tahap awal. Ada kemungkinan merger ini tidak jadi terlaksana. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, pertama, valuasi kedua perusahaan. Kedua, saham Goto yang anjlok bisa menyulitkan negosiasi. Ketiga, struktur kesepakatan dan tata kelola. Bagaimana kedua perusahaan ini akan disatukan dan siapa yang akan memimpin? Terlepas dari berbagai rintangan, merger Grab dan Gojek akan membawa dampak besar bagi industri. Pertama, tarif layanan bisa naik. Karena persaingan yang berkurang, tarif bisa naik. Kedua, sinergi di pasar besar seperti Indonesia. Grab dan Gojek bisa menggabungkan layanan mereka dan menjadi lebih efisien. Yang terakhir, entitas gabungan menjadi lebih kuat. Mereka bisa bersaing di layanan dengan margin lebih tinggi seperti pembayaran digital dan perbankan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Gojek Tokopedia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, pada kuartal ketiga 2023, Gojek Tokopedia mencatatkan kinerja keuangan yang positif, meskipun di tengah tantangan yang ada. Berikut adalah beberapa poin penting dari kinerja keuangan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023. Pendapatan bersih Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 mencapai Rp15,2 triliun, meningkat 31,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari segmen on-demand yang meningkat 35,1% dan segmen e-commerce yang meningkat 29,8%. Rugi usaha Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 turun menjadi Rp8,7 triliun dari Rp22,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rugi usaha ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan manfaat pajak penghasilan yang lebih besar. Rugi periode berjalan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 turun menjadi Rp9,5 triliun dari Rp20,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rugi periode berjalan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yang sama dengan penurunan rugi usaha. Aset tetap Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 mencapai Rp104,3 triliun, meningkat 29,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aset tetap ini terutama disebabkan oleh investasi perusahaan dalam infrastruktur teknologi dan logistik. Rasio utang terhadap ekuitas Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 sebesar 13,5%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio utang yang sehat. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan terus tumbuh dan berkembang, meskipun di tengah tantangan yang ada. Inovasi, dedikasi, dan kinerja finansial yang baik adalah fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan Gojek Tokopedia di masa depan. Dari sudut pandang investor, kinerja keuangan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat.
Peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan rasio utang terhadap ekuitas yang sehat adalah faktor-faktor yang positif bagi investor. Namun, perlu diingat bahwa Gojek Tokopedia masih mengalami kerugian. Investor perlu mempertimbangkan faktor ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham Gojek Tokopedia. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.